Ya sangat 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 merasa terbantu sekali ya di tengah mayoritas mereka yang beragama Katolik ya. Mereka sangat senang dan merasa terbantu sekali dengan datangnya para relawan, terlebih banyak dari relawan-relawan lain gitu ya, dari komunitas lain maupun dari lembaga NGO yang lain. Itu salah satu wujud toleransi mungkin ya. Banyak dari teman-teman yang Muslim, karena kan mayoritas di sana tuh Katolik. Mereka sangat apresiasi kepada warga Muslim, juga dari relawan-relawan yang kebanyakan Muslim kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya Denny dari Explore Humanity dalam acara Explore Talk. Hari ini saya ditemani dua orang teman saya dan mereka juga masih staff dari Explore Humanity. Yang pertama ada Kang Otong. Ada Kang. Waalaikumsalam. Dan yang kedua ada Kang Yoga. Nah, kebetulan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebenarnya ngobrol apa? Ngobrol apa? Ya, jadi kebetulan dua orang ini teman saya ini kemarin adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan dari orang-orang baik yang sudah berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT, betul ya? Betul. Kemarin tuh ada berapa pulau sih? Pulau apa aja kira-kira tuh yang kemarin didatengin? Didatengin itu pertama kita sampai berangkat dari Bandung tuh dari Jakarta ya sampai ke Pulau Larantuka ya. Larantuka, terus nyebrang ke Pulau Adonara. Terus dari Adonara kita ke Pulau Solor. Cuma kalau untuk lokasi bencana sendiri ada di Adonara dan beberapa di Lembata juga. Kemarin Kang Adin kesana, Mas Adin. Yang terparah itu di mana, Kang? Kondisinya yang terparah ya dari musibah itu? Kalau terparah sih di Adonara Timur ya. Adonara Timur, tepatnya di daerah ada beberapa sih, ada Dewa Weron Kota, terus di Waiburak, terus di Lamanele, terus sebenarnya di Lembata juga cukup parah sih melihat kondisi lihat di media kira-kira sosial. Kalau secara visual atau gambarannya parahnya itu seperti apa? Apakah banyaknya korban lebih banyak di tempat itu atau mungkin banyaknya pemukiman yang rusak? Kira-kira secara gambaran atau secara visual parahnya itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari korban sendiri bisa dibilang di Adonara sendiri cukup banyak ya. Korban mencapai ratusan orang lah, 100 lebih gitu kalau nggak salah. Kalau dari segi material gitu kayak rumah-rumah cukup parah juga, banyak dari rumah-rumah yang pinggiran bantaran sungai, terus yang kegerus sama arus banjir yang cukup deras. Terus yang di Lamanele banyak ya rumah-rumah yang tertimpa babatuan yang cukup besar gitu. Karena korban terbanyak di Adonara sendiri di daerah Lamanele mencapai 58 orang itu kan sekali ini tertimbun tanah longsor. Batuan-batuan gede. Jadi korbannya hampir ratusan ya. Korban meninggal ya. Kalau korban luka-luka gitu dan luka-luka itu cukup banyak juga, ribuan mungkin. Oh, ribuan. Tersebar di beberapa titik pengungsian gitu di sana. Nah, itu kalau di pengungsian sendiri nih, maksudnya terfasilitasi nggak dengan kondisi kemarin waktu kalian ke sana ya? Kan banyak juga biasanya kalau dalam kondisi bencana ini kondisi-kondisi saudara kita yang tidak tertampung. Ada juga yang memang tidak terevakuasi gitu, atau itu kondisinya seperti apa? Kira-kira kondisi si kondisi si pengungsian itu cukup untuk memfasilitasi atau memang kemarin waktu datang tuh masih butuh yang dibenahi itu untuk masih banyak kekurangan lah gitu. Kalau saya lihat kemarin di Adonara sendiri di beberapa pengungsian udah cukup nyaman ya. Banyak dari sekolah-sekolah yang dijadikan tempat mengungsi.
Terus ada juga warga yang memilih di tempat saudara mereka yang aman. Kalau untuk yang tenda-tenda pengungsi itu jarang sih. Kebanyakan udah tertampung di pengungsian, di ada posko-posko gitu ya. Pengungsian, terus ya di sekolahan maupun di rumah-rumah saudara mereka. Oke. Kalau bantuan dari luar sejauh mana kira-kira apakah cukup, masih kurangkah atau gimana lah kondisi kemarin waktu di sana? Kalau melihat jumlah dari pengungsi ya yang begitu banyak, mengungsi ribuan orang, masih kurang sih kalau bentuk bantuan-bantuan yang seperti yang berkelanjutan seperti kebutuhan makan gitu ya, sembako dan pakaian itu masih kurang. Mungkin untuk sementara waktu di waktu yang kemarin kita ke sana itu 1-2 minggu masih cukup mungkin ya. Tapi setelah itu mereka masih kebingungan, apalagi yang rumahnya nggak ada gitu ya, tergerus yang rata dengan tanah, mereka harus tetap tinggal di pengungsian kan. Oh gitu ya. Oke. Kang Yoga nih, Kang Yoga experience pertama mungkin dengan explore ya, datang ke lokasi bencana terus mengirimkan bantuan. Nah, mungkin sebelum saya nanya cerita di sana gitu, maksudnya respon dari Kang Yoga seperti apa ketika ditugaskan di sana. Kang Yoga untuk akses menuju ke sana kemarin gimana kira-kira, apakah masih ada kendala kah? Karena kan kalau di awal-awal itu justru penerbangan pun tidak ada ya, dan orang-orang yang datang ke sana untuk membantu tuh agak kesulitan transportasi. Kalau kemarin gimana tuh kira-kira? Kalau kemarin itu ketika kita berangkat dari Jakarta ke Parantuka ya, transit di Kupang dulu. Kalau untuk penerbangan ke sana itu nggak ada masalah. Tapi ketika beberapa hari sebelum kita nyampe di sana, itu kalau nggak salah kita sampai di sana itu ketika jalan itu baru bisa dibuka ya, baru bisa dilewatin. Setelah kalau nggak salah kurang lebih 5 hari bisa dilewatin. Itu dapat informasi sebelumnya atau memang kebetulan pas datang ke sana dibuka gitu? Enggak, jadi kita itu ke sana sama warga dari Pulau Solor. Nah, di situ kita di sepanjang perjalanan kita bercerita dan melihat kondisi jalan yang masih lumayan kotor. Lalu si bapaknya tadi bercerita sama kita bahwa jalan ini baru bisa dilewatin hari ini gitu. Berarti intinya kebetulan ya. Kebetulan maksudnya kalian belum dapat data atau informasi mengenai akses jalan ke situ. Jadi qadarullah waktu datang ke sana ternyata memang udah bisa dibuka jalurnya. Bahkan yang sebelumnya sih banyak penerbangan yang diarahkan ke Maumere. Dari Maumere itu 3 jam ke Larantuka. Jadi pakai jalur darat dari Maumere itu. 3 jam. Dari Maumere mereka. Padahal kalau ke Maumere seru kayaknya. Itu kan salah satu tempat. Alhamdulillah kemarin sih bisa sampai ke Larantuka sih karena cuaca bagus dan sudah dibuka juga akses penerbangannya. Respon warga atau mungkin korban yang selamat lah di sana ketika teman-teman hadir ke sana untuk membantu mereka itu seperti apa sih? Ya sangat merasa terbantu sekali ya di tengah mayoritas mereka yang beragama Katolik ya. Mereka sangat bersyukur dengan datangnya kami yang ya jauh-jauh dari Bandung gitu ya, membantu mereka. Kita di sana kan membantu menyediakan paket sembako untuk warga yang terdampak, beberapa mungkin lumayan cukup banyak juga ya di sana. Mereka sangat senang dan merasa terbantu sekali dengan datangnya para relawan, terlebih banyak dari relawan-relawan lain gitu ya, dari komunitas lain maupun dari lembaga NGO yang lain. Gitu sih paling. Ya, itu salah satu wujud toleransi mungkin ya, salah satu wujud. Mereka banyak dari teman-teman yang Muslim, karena kan mayoritas di sana tuh Katolik. Mereka sangat apresiasi kepada warga Muslim, juga dari relawan-relawan yang kebanyakan Muslim kan. Terus ada di salah satu tempat di posko di Wayorang Kota. Di situ sekolah Muslim, karena Muslim di sana tuh cukup sedikit ya. Di minoritas kota, di sekolah Muslim kebanyakan sekitar 200 kakak di sana yang mengungsi itu
kebanyakan mayoritasnya Katolik. Ya. Tapi yang mengurus mereka itu orang-orang Muslim yang ada di posko segala panitia gitu, ketua posko dan itu segalanya orang-orang Muslim. Jadi sangat bagus banget lah gitu. Iya, itu mungkin salah satu wujud ketika kita bicara tentang kemanusiaan ya. Kita tidak melihat tuh backgroundnya mereka seperti apa ketika mereka memang perlu dibantu ya. Butuh dibantu ya kita bantu. Ini bicara pengalaman nih Pak Kang Yoga ya. Kang Yoga pengalaman pertama nih. Kira suka dukanya di sana seperti apa? Terus apa ya kesan-kesan Kang Yoga ketika dapat tugas kemanusiaan ke sana seperti apa? Kesan-pesan kemarin itu pas di sana nggak sesuai ekspektasi sih. Jadi mungkin kebanyakan ya kayak di media itu kan kalau seandainya ada bencana itu ada di satu titik yang parah banget gitu ya, dan di titik lain nggak terlalu parah. Tapi ketika datang ke tempat yang pertama itu di Waiwerang Kota, di sana itu gimana ya? Jadi ngelihatnya itu rata banget itu, kirain lapangan ya. Jadi kita kira itu lapangan, ternyata itu tuh pemukiman warga. Jadi rata sama tanah dan itu luas banget dampak dari banjir itu. Terus ke hari kedua yang kita bukan ke Kampung Sagu. Kampung Sagu juga itu yang di pinggir pantai. Itu banjir bandang juga ya. Jadi rumahnya itu banyak yang hancur, sisa pondasi-pondasinya aja gitu. Terus ada juga yang rumah warga itu yang tertimpa batu yang lumayan gede gitu. Batu itu hampir sebesar rumah, nimpa rumah warga. Dan juga ada warung di sana itu yang dalam satu rumah itu isi 11 orang yang meninggal di tempat karena hancur gitu. Cerita bagus banget itu yang 11 orang. Jadi 11 orang itu di rumah, mereka tuh perayaan Paskah ya. Perayaan Paskah dan ada istri dari yang punya rumah itu kebetulan lagi ke saudaranya untuk membuat kue gitu ya kalau nggak salah. Nah, suaminya mengantarkan anak yang paling kecilnya ke ibunya yang tadi. Ketika suaminya balik lagi ke Lamaneli, jarang-jarang gitu si anaknya tuh nggak mau balik lagi sama bapaknya. Mungkin nggak tahu pirasat atau gimana ketika anak sama istrinya itu lagi di rumah saudaranya ya itu terjadi dan 11 orang gitu meninggal. Itu juga sih cukup memprihatinkan lah melihat banyak korban yang berjatuhan gitu. Dia ada cerita juga di sisi lain ada kabar dukanya karena banyak korban yang meninggal dan terkena musibah oleh banjir itu, tapi ada juga cerita-cerita yang memang menariknya itu kisah-kisah tentang orang-orang yang diselamatkan dari bencana itu ya maksudnya mungkin. Oke. Bicara bantuan yang disampaikan ke sana kemarin itu dari teman-teman Explore itu ngirim apa aja sih? Bantuannya seperti apa aja sih kira-kira? Kalau bantuan sih kebetulan kita melihat kondisi yang di lapangan gitu ya. Ketika kita melihat kondisi di lapangan kebutuhannya apa dan kita juga konsultasi dengan relawan lokal di sana. Kita bawa apa nih ketika mungkin kita H plus berapa ya H plus 6 gitu ya 6 atau 7 H plus 6 baru bisa datang ke sana dan mereka mengusulkan untuk menyediakan paket sembako buat warga di sana sekitar 400 paket sembako yang kita salurkan di sana dan ada paket alat sholat buat warga muslim di sana karena kan untuk kemarin kita sempat juga mengalami puasa di sana Ramadan kan. Banyak dari warga muslim di sana juga yang kehilangan alat sholat mereka, kebutuhan-kebutuhan untuk beribadah lah begitu. Nah, kalau ya berarti tadi kan bantuannya ada logistik juga, terus ada perangkat alat-alat ibadah gitu. Nah, kalau bicara tentang penyebab sebenarnya penyebab bencana yang ada di sana
di NTT itu sebenarnya apa sih? Terlepas dari memang itu sudah kehendak Tuhan ya. Mungkin bisa diceritakan nggak kalau misalnya memang ada faktor-faktor yang menyebabkan bahwa bencana itu terjadi karena apa gitu. Misalnya ini kan bicara banjir. Banjir di kota besar misalnya ya. Penyebabnya gara-gara orang tidak aware sama buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kalau di sana itu sebenarnya penyebabnya apa? Karena kan kalau dilihat secara teritori atau wilayahnya itu kan kepulauan ya. Kepulauan ya. Kok bisa banjir gitu? Nah, kira-kira ada informasi nggak mengenai itu tuh kemungkinan terbesar penyebabnya karena apa gitu? Itu kalau saya lihat gitu ya, menurut pantauan saya pribadi gitu ya, ketika melihat kondisi di lapangan banyak dari bentar. Itu tuh banjirnya air laut atau air dari mana? Air dari pegunungan. Air dari pegunungan. Jadi mungkin gitu ya, banyak pohon-pohon tumbang ataupun penebangan liar. Saya juga nggak tahu ya, karena banyak sekali pohon-pohon besar gitu yang ya meluncur dari atas gunung terbawa arus gitu. Banyak menghantam rumah-rumah warga, termasuk juga material bebatuan yang cukup besar gitu, sebesar rumah lah gitu. Itu sih karena juga intensitas hujan pada waktu itu mencapai 1 minggu, kurang lebih 1 minggu itu hujannya cukup gede lah itu di sana itu. Besar. Jadi ya hujan besar terus angin juga. Ya, mungkin itu sih kalau yang menurut informasi yang saya dapat dari warga sekitar, terus ya, teman-teman relawan lokal di sana, itu sih. Nah, balik lagi nih, berarti pesan untuk orang-orang baik mengenai sikap kita terhadap lingkungan itu tetap perlu ya. Maksudnya kepedulian kita terhadap lingkungan itu jangan sampai kita tidak aware. Ini salah satu faktor yang sebenarnya masuk akal juga ketika hutan ditebangi ya tidak salah ketika pepohonan sudah tidak ada, itu bisa jadi itu bisa membuat kondisi seperti yang kemarin itu kan. Intinya balik lagi mengenai alam, memang alam ini harus kita jaga, kita rawat, kepedulian kita terhadap lingkungan, habit kita tentang kebersihan, plastik, apa segala macam itu kan banyak sekali yang menjadi isu global sebenarnya ya. Nah itu, ini mungkin pertanyaan terakhir atau pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang nyimak nih. Kira-kira belajar dari bencana kemarin nih, mungkin ada pesan-pesan dari Kang Otong dan Kang Yoga untuk orang-orang baik yang menyimak acara ini. Kira-kira pesannya apa? Mangga, mungkin Kang Yoga dulu. Mungkin sedikit pesan-pesan itu buat kita ya. Jadi kita itu harus menasihati diri kita pribadi. Jadi yang seperti Kang Denny bilang tadi, penyebab bencana alam di kota bisa jadi itu karena orang buang sampah sembarangan. Dan juga penyebab yang seperti dijelaskan Mang Otong tadi bahwa penyebab banjir itu bisa jadi karena penebangan hutan dan hutan gundul jadi penyerapan air kurang menyebabkan banjir gitu ya. Jadi pesannya itu kita harus mendewasakan diri gitu. Jangan buang sampah sembarangan di selokan maupun di mana lah. Yang penting kita itu buang sampah itu ya pada tempatnya gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Dan juga untuk penebangan hutan, jangan melakukan penebangan hutan sembarangan dan dalam jumlah yang besar karena itu bisa menyebabkan tanah longsor juga, bisa menyebabkan banjir gitu. Jadi kembali dari kita pribadi, mari kita nasihatin diri kita pribadi agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin dari Kang Otong ya, pesan-pesan terakhir. Apa ya pesan? Untuk orang-orang yang baik. Teman-teman masih selalu dimanapun terjadi krisis kemanusiaan atau bencana alam, jangan lupa membantu saudara-saudara kita karena sedikit
sekecil apapun kontribusi yang kita berikan kepada para penyintas itu ya, baik bencana alam gitu ya, itu sangat bermanfaat sekali buat mereka, karena mereka apalagi untuk kondisi saat ini COVID ya, COVID kali ini mereka untuk kondisi ekonomi di Indonesia sendiri kan sangat cukup kesulitan gitu. Ditambah lagi banyak sekali bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ya mari bantu saudara-saudara kita dimanapun berada sih, itu sih paling kalau dari saya mah. Baik, intinya ini juga menjadi muhasabah diri buat kita semua bahwa yang namanya bencana alam itu tidak akan konfirmasi sebelumnya ya. Jadi nggak tahu juga kan siapa tahu kita yang bisa jadi kita yang berada di posisi mereka saat ini. Kita ke depan kita nggak tahu. Betul. Karena excuse-nya seperti itu, maka yang pertama mungkin tadi sesuai yang apa disampaikan oleh Kak Yoga, kita harus lebih aware sama lingkungan, terus kita juga mulai habit dengan habit yang positif. Lalu tadi balik lagi, kalau misalnya ingin berkontribusi nih untuk program-program yang memang bersinggungan dengan bencana alam ataupun program-program kemanusiaan lainnya, teman-teman bisa berkontribusi ke Explore Humanity lewat sedekahmudah.id, yang nanti di sana teman-teman bisa memilih program-program yang sudah kami buat, dan teman-teman interestnya kemana silakan teman-teman bisa berdonasi lewat situ, dan di situ juga nanti akan ada tata cara atau mungkin lebih ke metode pembayaran untuk memudahkan teman-teman berdonasi. Dan juga untuk orang-orang baik, jangan pernah bosan untuk berkontribusi terhadap isu-isu kemanusiaan, karena yang namanya isu-isu kemanusiaan itu tidak pernah padam di dunia ini. Jadi teman-teman, mari bersama Explore Humanity untuk selalu bersama-sama berkontribusi membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar dan mungkin yang ada di luar juga ya, insya Allah. Baik, mungkin itu sekilas acara di Explore Talk kali ini. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inspiring a better future.